91. Setelah menyaksikan kekuatan Wu Zhangkong, musuh mengirim 2 mesia hitam untuk menundanya segera. Kebanyakan mesia hitam tingginya sekitar 8 meter. Tetapi yang dimiliki Star Luo Empire sangat berbeda dari Dou Luo Continent. Kedua mesia yang terbang menuju Wu Zhangkong menyerupai beruang raksasa dan seekor kera. Mesia hitam mirip kera hanya setinggi 5 meter. Tetapi tampaknya sangat gesit. Itu memiliki 2 pasang sayap lipat berukuran berbeda di punggungnya. Dengan jet burner di atas setiap sayap. Tampaknya sangat lincah di bawah gerakan 2 pasang sayap ini. Di sisi lain, mesia beruang raksasa setinggi lebih dari 20 meter. Dan tampaknya penuh kekuatan dan keagungan. Itu diselimuti dalam perisai pelindung ungu gelap dengan kapak pertempuran raksasa di tangannya lebih dari 20 meter. Tanpa ragu salah satunya adalah model kekuatan. Sementara yang lain adalah model gesit. Beruang raksasa berlari ke depan. Kapak perang melambai dengan liar. Meskipun fisiknya besar dan tebal. Ia mengayunkan kapak pertempuran yang mengeluarkan serangkaian bayangan di udara. Garis cahaya hitam pekat melintasi ratusan meter dalam sekejap langsung ke Wu Zhangkong. Sosok Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menguap. Sky Ice Battle Armor di tubuhnya memancarkan cahaya seperti mimpi ketika helai perak berubah menjadi es. Menembak keluar dari tubuhnya. Sinar hitam tidak memotong apapun. Seolah-olah Wu Zhangkong mengubah dirinya menjadi kabut es yang tidak bisa ditahan. Dengan kilatan cemerlang, Wu Zhangkong muncul di langit di atas mesia beruang raksasa. Semua embun beku berkumpul dalam sekejap dan berguling ke arah lawan seperti jaring besar. Mesia beruang raksasa itu begitu besar ukurannya. Tidak punya tempat untuk menghindar. Namun, perisai pelindung yang telah dilengkapi membuat pertahanan yang kuat. Garis-garis cahaya ungu cerah melesat di mana penghalang ungu gelap disambar oleh kabut dingin. Itu tetap tebal dan kokoh tanpa ada tanda pecah. Sementara itu, sosok diam-diam muncul di punggung Wu Zhangkong pada saat yang tepat. 2 belati sepanjang 2 meter jatuh dan menebas langsung ke punggungnya. Mesia kera itu bergerak sangat cepat. Sementara beruang raksasa mesia dan Wu Zhangkong bertabrakan satu sama lain secara langsung. Tampaknya menjadi ilusi dan kemudian muncul di belakang Wu Zhangkong. Ini adalah mesia tipe pembunuh yang paling menakutkan di medan perang. Tubuh Wu Zhangkong dengan anggun bergoyang. Gerakannya sangat lincah. Seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi bayangan. Sementara pedang Skyfrost di tangannya berubah tembus dan mempesona. Tubuh seperti bayangan lenyap. Dan mesia kera tidak menemukan apapun. Secepat kilat, pedang Skyfrost meluas dan berubah menjadi lingkaran pedang. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wu Zhangkong, Frost Song Moon. Seseorang harus bertarung dan memenangkan pertempuran dengan tegas ketika dihadapkan dengan begitu banyak musuh yang tangguh. Berkali-kali, pedang raksasa itu menebas dengan keras. Langit sudah dipenuhi kabut es yang bercahaya. Garis-garis cahaya terang tiba-tiba melesat keluar dari punggung beruang mesia raksasa. Pertahanan ungu pelindungnya telah mencapai perlindungan ekstrim dalam sekejap. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar di belakang punggungnya. Itu adalah laras senjata. Karena ukuran tubuh mesia beruang raksasa yang sangat besar, ia mampu menyimpan lebih banyak energi daripada mesia biasa. Namun, ukuran tubuhnya yang sangat besar tidak membuatnya kebal terhadap serangan Frost Song Moon. Dentang. Mendengar suara itu, mesia beruang hitam raksasa tiba-tiba tertutup dari kepala sampai kaki di lapisan es putih. Wu Zhangkong kemudian menghilang ke udara tipis. Hanya menyisakan embusan kabut es. Lusinan sinar jiwa ditembakkan pada posisi sebelumnya hanya untuk menemukan target mereka sudah tidak ada lagi. Mesia kera tercengang. Dia menyaksikan tanpa daya ketika mesia beruang raksasa jatuh dari langit. Mustahil bagi seorang mesia untuk istirahat dari setetes pada ketinggian ini. Terutama dengan daya tahan mesia hitam. Tetapi apa yang akan terjadi jika dibekukan? Kemungkinan besar mesia akan hancur dan mungkin menyebabkan masternya tenggelam. Kabut dingin tiba-tiba membeku di punggung mesia sementara itu tetap terpaku. Namun, kera mesia bereaksi dengan cepat dan dengan gesit membalikkan tubuhnya di udara dalam upaya untuk melarikan diri. Tetapi kabut sedingin es yang ditinggalkan oleh Wu Zhangkong sebelumnya membeku dan segera membentuk jaring es. Mesia kera terperangkap di dalam jaring es.
Ini adalah Frost Song Moon dan Sky Frost Slash. Dua keterampilan jiwa yang hebat bergabung dan berubah menjadi refleksi pedang yang transparan. Pedang itu muncul untuk berkedip sebelum menghilang segera. Sosok Wu Zhangkong melebur ke dalam kabut es dan lenyap sekali lagi. Meisha kera tampaknya berhenti sejenak di udara. Sebelum tiba-tiba terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Itu semua sepertinya menghabiskan banyak waktu. Pada kenyataannya, itu terjadi dalam 2 napas. 2 meisha hitam diturunkan dari langit oleh Wu Zhangkong. Ini menunjukkan perbedaan antara meisha dan baju sirah pertempuran. Dan juga perbedaan antara Master Jiwa biasa dan Master Jiwa Shrek Academy. Banyak lagi mechas musuh telah tiba ketika Wu Zhangkong masih bertarung. Pertempuran hebat itu berlangsung lancar. Pertempuran jarak dekat lebih menakutkan daripada serangan jarak jauh. Yang terbaik yang bisa dilakukan penjaga kekaisaran Star Luo Empire adalah membentuk garis pertahanan untuk memblokir serangan frontal. Tetapi ada terlalu sedikit dari mereka untuk menangani semua itu. Sementara itu, semua orang dari korps diplomatik benua Douluo sudah kelelahan. Mereka terluka dan terbunuh ketika kedua belah pihak saling bertabrakan. Tang Wulin membuka mobil dan menyelamatkan 2 penumpang lagi. Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa Titan dan menahan 4 warga sipil di sisinya ketika dia berlari keluar. Dia menyerahkannya kepada siswa Royal Star Luo Academy sebelum dia berbalik dan bergegas masuk lagi. Saat itu, meisha ungu turun dari langit. Pedang raksasa di tangannya menebas tepat di wajah Yuanen Yehui. Meskipun Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa Titan, ukuran tubuhnya masih tidak bisa dibandingkan dengan meisha yang kuat. Meski begitu, dia tidak berniat untuk mundur ketika dihadapkan dengan meisha ungu. Ada kilatan cemerlang di matanya. Dia mengayunkan tinjunya dan dengan berani menyerang meisha. Boom! Meisha ungu bertabrakan dengannya. Pedang raksasanya menghantam tinju Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tersandung mundur oleh 2 langkah. Sementara dampaknya mengiring meisha ungu terbang. Siswa Royal Star Luo Academy menatap dengan bingung. Apakah dia hanya menggunakan tubuhnya untuk secara fisik menyerang meisha secara langsung? Dia benar-benar monster. Tinju Yuanen Yehui meninju secara bersamaan ketika dia tersandung ke belakang. Dia melepaskan 2 bola meriam udara. Menembak lawannya dengan kuat. Pedang raksasa di tangannya bersinar dengan suar ungu yang menusuk ketika ia memblokir bola meriam udara. Itu menebas dengan ayunan panas yang membakar-membakar dengan cerah. Kekuatan ini adalah hasil dari menggabungkan Master Jiwa dan meisha. Yuanen Yehui mengejek dengan dingin ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Sosoknya sedikit menyusut tetapi otot-ototnya tampak lebih besar. Dia berlari ke depan dengan berani dan mengecam pukulan lainnya. Itu adalah iblis Titan. Ledakan. Suar itu bertubrukan ke tubuhnya dan langsung terbang ke segala arah. Fluktuasi energi yang mengerikan meledak. Meisha ungu dan pedangnya terlempar ke belakang karena pukulan Yuanen Yehui. Ini adalah Yuanen. Yuanen yang kuat. Sementara itu, sosok lincah diam-diam muncul di sisi meisha. Sosok itu melintas dan menghilang. Meisha ungu yang mengambang di udara tiba-tiba menegang. Jatuh dari langit. Dan jatuh ke tanah. Xie menyentuh ujung kakinya ke tubuh meisha. Lalu dia berjungkir balik di udara dan menuju kereta jiwa sekali lagi. Dia tidak lupa untuk memberi Yuanen Yehui jempol pada saat yang sama. Yuanen memutar matanya ke arahnya. Ekspresinya tumbuh lebih serius. Karena ada lebih dari 10 meisha yang terbang ke arah mereka pada saat itu. Ada meisha hitam, 4 meisha ungu, sedangkan yang tersisa berwarna kuning. Sangat jelas bahwa musuh menyadari bahwa lawan mereka tidak begitu mudah untuk dihadapi. Mereka mengirim bala bantuan terkuat mereka langsung ke mereka. Kelompok Shrek Academy tidak takut meisha ungu atau kuning. Namun, suatu meisha yang diangkat ke level hitam sudah sepenuhnya keluar dari dunia ini. Orang yang mengendalikan meisha setidaknya adalah Kaisar Jiwa berantai 6. Kemampuan bertarung seorang Kaisar Jiwa dengan meisha berada di luar imajinasi seseorang. Tinggalkan meisha hitam untukku. Sisanya milikmu. Suara yang jelas bergema dari dalam kereta. 2 sosok dilempar keluar dari kereta menuju siswa Royal Star Luo Academy yang bergegas untuk menerimanya. Segera setelah itu, sosok emas melonjak ke langit ke sisi Yuanen Yehui. Itu Tang Wulin.
Dia telah mengambil langkah besar ke atas mobil dan melompat ke langit. Dia mengayunkan tangannya ke depan dan menembakkan dua tanaman merambat Kaisar Blue Silver ke arah Misia Hitam. Feng Linwan adalah master Misia Hitam terkenal dalam pemberontakan kerangka hijau. Dia berusia 27 tahun ini. Tetapi dia telah mencapai basis budidaya Kaisar Jiwa. Dia adalah bintang yang naik daun di organisasi dan pasti akan menjadi master Misia ilahi di masa depan. Dia memiliki kecenderungan untuk Misia sejak usia dini. Setelah berurusan dengan mereka setiap hari sejak dia berusia 3 tahun. Hampir setiap malam ia tidur di sebuah Misia. Itu seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dia mulai berlatih dengan susah payah sejak jiwa bela dirinya terbangun untuk menjadi master Misia yang kuat. Dan dia telah belajar tentang mengoperasikannya sejak dia masih muda. Dia tidak pernah mengambil profesi apapun atau bahkan berusaha belajar tentang subprofesi lainnya. Misia adalah semua kepuasan yang dia butuhkan. Seorang master armor tempur sangat kuat. Tapi dia telah berpikir bagaimana kekuatan individu seorang guru jiwa bisa dibandingkan dengan kekuatan teknologi. Mechas terus menjadi lebih canggih. Dia percaya bahwa suatu hari mereka pasti akan melampaui baju perang dan menjadi yang terkuat dari semuanya. Bab 592. Di usianya yang baru 26 tahun. Ia telah mengalahkan sebagian besar rival yang dimilikinya dalam organisasi dan akhirnya mendapatkan Misia Hitam milik dirinya sendiri. Bahkan ada satu waktu ketika dia menghabiskan 3 hari dan malam tidur di Misia Hitam. Cita-citanya adalah menjadi tuan Misia terkuat dan terkuat di benua bintang Luo. Dia telah bekerja menuju tujuan ini selama ini. Dan operasi saat ini telah diatur dengan baik. Organisasi itu ingin bergantung sepenuhnya pada kekuasaan untuk mengatasi para perwira tinggi lainnya dan menyerang korps diplomatik di benua Dou Luo. Kekaisaran bintang Luo begitu kuat sehingga membuat waktu yang sulit bagi pemberontakan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan kekuatan eksternal untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian pemerintah sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak waktu dan ruang untuk melanjutkan keberadaan mereka. Tanpa ragu, benua Dou Luo mampu menyebabkan tekanan dan kesulitan paling besar bagi Kekaisaran Luo Star. Jadi, misi mereka kali ini adalah menghancurkan korps diplomatik dari benua Dou Luo untuk memicu pelarian di antara kedua benua. Misi mereka saat ini sangat rahasia. Sebelum hari ini, semua komunikasi telah macet ke titik di mana bahkan sebagian besar dari mereka sendiri tidak mengetahui operasi ini. Mereka menggunakan meriam jiwa yang memiliki kemampuan radar jamming untuk meluncurkan serangan jarak jauh. Langsung membombardir kereta jiwa. Seperti yang diharapkan, rencana mereka berhasil. Namun, mereka tidak berharap pembangkit tenaga listrik akan hadir di antara korps diplomatik yang mampu menjaga kereta itu sendiri. Dari orang dalam mereka telah mengumpulkan cukup informasi untuk mengetahui bahwa ada Hyper Dou Luo dalam korps diplomatik dari benua Dou Luo. Segala sesuatu yang lain sebagian besar didasarkan pada informasi yang tidak jelas. Tetapi mereka masih mengirim Misia ilahi untuk memegang garis kali ini. Namun, fase operasi berikutnya tidak berjalan semulus yang diperkirakan. Setelah baku tembak sesaat, mereka berhasil menekan lawan mereka dengan senjata besar mereka tetapi hanya menyebabkan sejumlah kecil korban di korps diplomatik benua Dou Luo. Mayoritas dari mereka yang berada di jajaran korps diplomatik adalah penguasa jiwa dengan kemampuan tempur yang cukup besar. Seiring dengan penguatan dari pasukan Brigade Misia Kekaisaran Star Luo, serangan itu tidak berhasil. Waktu dan pasang tidak menunggu manusia. Panggilan korps diplomatik untuk bantuan sudah dikirim. Dan pasukan bantuan pasti akan tiba dalam waktu singkat. Meskipun mereka mengerti bahwa mempertahankan serangan jarak jauh mereka akan lebih efektif. Mereka memilih untuk melibatkan mereka dalam pertempuran jarak dekat untuk sepenuhnya menghilangkan korps diplomatik benua Dou Luo dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Linwan sudah memperhatikan ini sebelumnya, bahwa Gu Yue seperti baterai meriam jiwa. Gadis muda ini bisa menembakkan berbagai sinar cahaya dari stafnya tanpa amplifikasi dari Misia dan telah memblokir sebagian besar serangan menuju mereka. Dia kemudian meminta untuk dikirim ke garis depan dan langsung menuju ke arah itu. Namun, ketika dia hendak mendekati mobil, dia membentangkan kedua tangannya ke belakang. Dan dua palu perang jatuh ke tangannya. Dia mengandalkan kemampuan tempur Misia hitam yang kuat.
Palu perang itu adalah senjata yang mampu menyebabkan kehancuran massal. Membuatnya jauh lebih efektif daripada pedang atau pisau pada banyak kesempatan. Kedua palu perang kolosal memancarkan cahaya gelap yang sama gelapnya dengan tinta setelah dia mengisinya dengan energi. Palu perang kemudian meraung melintasi cakrawala dan mendarat langsung ke atas mobil. Namun, sosok tiba-tiba muncul di layar di depan wajah Feng Linwan saat ini. Itu adalah seorang anak laki-laki yang tampaknya berumur kurang dari 15 atau 16 tahun. Dia melonjak ke langit saat dia secara mengejutkan melepaskan 3 cincin jiwa ungu dan cincin jiwa hitam dari tubuhnya. Dia memiliki cincin jiwa 10.000 tahun bahkan ketika dia hanya seorang guru jiwa 4 cincin. Feng Linwan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti itu. Kemudian, dia melihat cincin jiwa hitam di tubuh anak muda itu tiba-tiba mencerahkan. Tanaman merambat setebal paha berkilauan dengan cahaya biru gelap saat itu tepat melonjak ke arahnya. Dia samar-samar bisa melihat pancaran keemasan gelap pudar yang berasal dari dalam tanaman merambat. Mereka tampak seperti naga dan menyebabkan sosok bocah itu menyusut dengan cepat ketika tanaman merambat menyembunyikan sosoknya. Jiwa bela diri macam apa ini? Ekspresi arogan muncul di sudut mulut Feng Linwan saat rasa ingin tahu menguasai dirinya. Tidak peduli seberapa kuat cincin jiwanya. Bocah ini masih tidak lebih dari seorang guru jiwa berdering 4. Feng Linwan sebenarnya adalah kaisar jiwa 6 cincin. Sebagai tambahan, bagaimana mungkin lawannya bisa menjadi lawannya ketika ia memiliki mesya hitam? Mesya hitam dari kecepatan tinggi awal hingga berhenti melengking. Kemudian, palu perang di tangan kanannya melesat keluar seperti artileri berat saat langsung menuju Tanggulin. Gaya serangan favorit Feng Linwan adalah untuk menekan musuh melalui kekuatan absolut. Dia adalah master jiwa sistem kekuatan dan paling ahli dalam menundukkan laki-laki melalui kekuatan belaka. Ruang di sekitarnya tampak runtuh begitu palu perang hitam terbang keluar. Bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi untuk sesaat. Dan udara yang sangat padat untuk mengeluarkan ledakan cahaya. Tanaman merambat yang terjalin di depan palu perang raksasa tampak lemah karena secara bertahap mundur. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi segera setelah itu. Tanaman merambat tebal yang mereka tiba-tiba meliuk-liuk ke jala besar di langit. Memang benar. Palu perang itu cukup kuat untuk memaksa jaring mundur dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan mengangkat jaring sampai batas tertentu. Namun, momentumnya berangsur-angsur berkurang. Jala besar bergerak secara horizontal saat ia bolak-balik. Itu menyerap dan mengeluarkan energi dari palu raksasa untuk menahan serangan yang kuat. Hah! Keheranan muncul di mata Feng Linwan. Palu perangnya tidak menyerang dengan kekuatan biasa. Itu diilhami dengan kemampuan jiwanya, Sater. Sater akan aktif ketika seseorang dipukul oleh palu dan umumnya siapapun yang berada di ujung penerima akan mati secara tragis. Namun, ketika palu perang menabrak tanaman merambat, mereka jelas memancarkan cahaya biru dan emas. Seseorang tidak dapat melihat meridian dan tulang di dalam tanaman merambat yang melucuti palu raksasa dari kemampuan ofensifnya. Saat itulah mesya hitam melambaikan tangan kanannya untuk mengingat palu raksasa saat Feng Linwan mengerutkan kening. Karena dia bisa melemparkan palu raksasanya dalam gerakan ofensif. Dia secara alami memiliki kemampuan untuk memanggil mereka kembali ke formasi jiwanya. Namun, pohon anggur tiba-tiba melilit poros palu raksasa dan segera, anak laki-laki yang dia lihat sebelumnya tiba-tiba muncul. Bergoyang lembut dan terbang ke puncak palu raksasa dengan momentum yang dia dapatkan dari mengayunkan pohon anggur. Sepasang palu raksasa mesya hitam panjangnya sekitar 5 meter. Termasuk panjang porosnya. Kepala palu itu berdiameter lebih dari 2 meter sehingga bocah lelaki yang berjungkir balik ke palu raksasa tampak sangat kecil. Jaring besar sulur terurai dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti gurita ganas dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Anda sedang mencoba untuk terbunuh. Feng Linwan mendengus dingin. Kau cukup kalkulatif untuk menggunakan paluku sendiri untuk mendekatiku. Jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mendekatiku. Sebuah cahaya gelap melintas dan tiba-tiba, sosok hitam setinggi 5 meter muncul di sebelah mesya hitam Feng Linwan. Itu adalah beruang raksasa perak gelap yang memancarkan sinar gelap di sekitar tubuhnya saat matanya diwarnai merah.
Itu adalah Dusk Silver Bear. Jiwa roh ketiga Feng Linwan juga jiwa-jiwanya yang terkuat. Meskipun Dusk Silver Bear tidak bisa dibandingkan dengan Dusk Gold Dreadclaw Bear atau Dusk Gold Bear, itu masih ahli dalam hal kekuatan mentah. Selain itu, Meisha Feng Linwan secara ajaib kompatibel dengan Dusk Silver Bear-nya. Itu bisa mengandalkan kekuatannya dan mengakses sepasang palu 2.500 kg yang dilengkapi dengan Meisha hitamnya. Kompatibilitas ini menjadikannya mesin pembunuh. Beruang Dusk Silver adalah jiwa roh. Meisha hitam mengulurkan tangan kanannya, dan Dusk Silver Bear melangkah ke telapak tangannya sebelum berlari ke arah Tang Wulin yang terbang kembali ke puncak palu seperti bola cahaya hitam. Senyum bangga telah muncul di wajah Feng Linwan. Jiwa roh Dusk Silver beruang 10.000 tahun begitu kuat sehingga bisa merobek lawan menjadi berkeping-keping ketika itu cukup dekat. Jika Tang Wulin memilih untuk menghindari serangannya, maka ia akan menguasai palu raksasa Meisha untuk melanjutkan serangannya dengan cara yang paling kejam. Itu masih akan berakhir dengan kematiannya yang tak terhindarkan. Ini adalah pertempuran terakhir yang harus dilibatkan secara langsung oleh Feng Linwan sebelum dia akhirnya bisa membunuh semua penguasa jiwa dalam korps diplomatik. Beruang Dusk Silver sangat cepat. Tubuhnya berkelebat dan hampir seketika tiba di depan palu raksasa. Sudah membawa taringnya yang ganas ketika merentangkan cakarnya yang sangat besar, membuatnya seolah-olah mencoba memeluk. Namun, pada saat inilah bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di belakang Tang Wulin. Bab 593. Namun, itu bukan tubuh yang lengkap dan hanya tengkorak raksasa. Matanya adalah warna merah berdarah yang mengurangi cara awal yang mengesankan dari beruang Dusk Silver. Menekannya sampai hampir tidak ada apa-apa. Meskipun itu hanya tengkorak, itu saja jauh lebih besar daripada beruang Dusk Silver. Tiba-tiba, itu membuka mulutnya dan melolong kaget. Jiwa roh 10.000 tahun belaka. Siapa yang tidak memilikinya? Tuan Naga. Jiwa roh umumnya cerdas. Semakin kuat basis kultivasi jiwa roh, semakin besar kebijaksanaannya. Ketika mereka mencapai peringkat 10.000 tahun jiwa roh, kebijaksanaan mereka tidak akan kalah, bahkan dengan manusia. The Dusk Silver Bear benar-benar lebih lemah dalam hal kecerdasan jika dibandingkan dengan jiwa roh lain pada peringkat yang sama. Namun, itu dibuat untuk ini dengan naluri yang tajam. Makhluk macam apa itu Overlord Dragon? Itu adalah tuan yang benar. Salah satu yang mendominasi binatang jiwa terestrial dan adalah makhluk yang sudah punah puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, dalam garis keturunannya, aku adalah Aura Raja Naga Emas. Itu adalah salah satu binatang jiwa Dragonkin paling murni dalam garis keturunan langsung Raja Naga Emas. Itu benar-benar penguasa kekuatan. Oleh karena itu, ketika raungan jiwa roh keras kepala naga Overlord terdengar, hal pertama yang muncul dalam hati beruang Dusk Silver adalah ketakutan. Ketakutan ekstrim. Itu sangat agresif sebelum ini ketika sedang mempersiapkan serangannya, tapi sekarang tubuhnya meringkuk, namun masih memiliki momentum dan melanjutkan tugasnya terhadap Tang Wulin. Kemudian, Feng Linwan melihat adegan yang membuatnya menatap dengan mulut ternganga. Bocah laki-laki yang berdiri di palu raksasa tiba-tiba membungkuk dan tangan kanannya mulai berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Berbekal cakar emas yang tajam, dia dengan berani mencakar gagang palu raksasa hitam itu. Meskipun palu raksasa ditempa dari super alloy, itu sama rapuhnya seperti tahu di hadapan cakar emasnya yang besar. Kemudian, 2.500 kg raksasa yang merupakan kebanggaan Feng Linwan dipetik oleh anak muda dari bawah kakinya dan dilemparkan ke udara. Kekuatan tarikannya adalah tampilan kekuatan belaka. Jelas, jumlah kekuatan yang ditunjukkan anak muda itu pasti lebih dari 5.000 kg. Boom! Palu-palu itu dengan berani menabrak tubuh Dusk Silver Bear. Tidak pernah diharapkan bahwa palu raksasa yang seharusnya senjatanya akan digunakan untuk melawannya. Hanya beberapa saat yang lalu, itu telah menghancurkan banyak lawan dengan palu raksasa itu. Namun, saat ini menjadi saksi kekuatan mengerikan yang dimiliki palu setelah itu di ujung penerima. Orang hanya bisa membayangkan kedalaman rasa sakit yang ditimbulkan oleh efek khusus Krus. Bang! Itu adalah serangan langsung pada tubuh besar Dusk Silver Bear oleh palu raksasa dan jatuh ke tanah. Kemudian, momentumnya berkurang.
Mesia hitam masih bisa membawa palu ke dirinya sendiri dan segera terbang menuju lokasi awalnya. Secara alami, itu membawa tubuh Tang Wulin bersamanya saat terbang kembali. Feng Linwan tidak bisa membantu dan bersumpah. Apakah anak muda ini bahkan manusia? Apakah dia bahkan manusia? Ketika dia melihat Tang Wulin, yang dia lihat hanyalah seekor naga dalam wujud manusia. Namun, sebagai pemuda yang paling menonjol dan menjanjikan dalam organisasinya, reaksi Feng Linwan juga sangat cepat. Dia dengan cepat memotong tarikan Mesia pada palu raksasa, menyebabkan palu 2.500 kg jatuh ke bawah dalam terjun bebas. Hampir pada saat yang sama, tubuhnya melintas dan muncul di samping Tang Wulin hampir seketika saat mengayunkan palu kirinya ke arah Tang Wulin. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih seorang guru jiwa berdering 4. Tidak mungkin kamu bisa terbang bagaimanapun juga. Saat Tang Wulin merasakan palu raksasa itu jatuh, ia segera menarik palu itu di udara. Dengan momentum itu, dia membalikkan tubuhnya dan mengarahkan palu raksasa ke arah Mesia hitam, melemparkan tubuhnya ke samping. Dia saat ini sekitar 30 meter dari tanah. Dan Mesia hitam punya cukup waktu untuk bergoyang ke satu sisi untuk menghindari serangan langsung dari palu. Pada saat yang sama, ia mencoba menarik palu kembali ke genggamannya sekali lagi. Selama waktu ini, tubuh Tang Wulin sudah terbang miring ke arah yang jauh, membuat jarak di antara mereka. Aku harus membunuh tuan jiwa manusia ini. Dia sangat muda tetapi sudah memiliki 4 cincin. Akan jadi apa dia ketika dia bertambah tua? Sebuah kekejaman melintas di mata Feng Linwan. Dia sudah mengunci Tang Wulin. Pada saat ini, Mesia kuning sedang bertabrakan dengan tubuh terbang Tang Wulin. Gagasan mencari keuntungan yang tidak semestinya hadir dalam hati siapapun. Senjata Mesia kuning adalah pedang besar dan secara naluriah, itu meretas dan menebas langsung ke Tang Wulin. Kaisar Blue Silver Huge menjelajah dari belakang Tang Wulin seolah-olah mereka memiliki mata. Kemudian, cincin jiwa pertamanya berkedip dan tanaman merambat langsung melingkar ke atas. Great Sword meretas tanaman merambat dari Blue Silver Overload Transformation dan bahkan tidak meninggalkan goresan meskipun kekuatan besar yang ditunjukkannya. Saat tanaman merambat terus melilit di sekitarnya, Tang Wulin membalik dan mendarat di bahu Mesia kuning saat tanaman merambat melingkar di sekitar Mesia kuning, membungkusnya dengan kuat. Feng Linwan dan Mesia hitamnya sudah dengan cepat bergegas. Tanaman merambat Tang Wulin mengayunkan dan melemparkan Mesia kuning itu ke dalam genggamannya ke udara. Feng Linwan mengambil kendali Mesia hitam dan langsung melambat. Itu kemudian mengangkat kaki kanannya dan menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir Mesia kuning. Bagaimanapun, mereka adalah kawan dan kehilangan kendali atas Mesia seseorang di udara adalah urusan yang sangat berbahaya. Namun, ini tidak akan menimbulkan masalah selama dia bisa membantu menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, sosok terlihat muncul dari pinggang Mesia kuning. Kilatan terlihat saat itu muncul di depan kokpit Mesia hitam hampir seketika. Saat itulah raungan naga yang bersemangat terdengar, dan kepala naga emas meledak di dada Mesia hitam. Ketika Tang Wulin melempar Mesia kuning ke udara, dia berhasil menggunakan rumput Blue Silver untuk menariknya kembali ke punggungnya. Dia berhasil mengambil kesempatan untuk menyergap Mesia hitam ketika mencoba untuk membantu Mesia kuning menstabilkan tubuhnya. Naga emas mengejutkan surga. Tidak ada cara untuk menghindari serangan itu. Bagaimanapun, Mechas bukan manusia. Tidak peduli betapa terampilnya seseorang dalam mengoperasikannya. Tidak mungkin bagi seorang Mesia untuk memiliki kemampuan manuver tubuh manusia. Namun, kecakapan defensif dari Mesia superior terwujud pada saat ini. Di tengah cahaya gelap, penghalang pelindung meledak dengan naga emas mengejutkan surga, mengirimkan cahaya yang menyilaukan. Ketika Mesia kuning di dekatnya terkena gelombang energi yang kuat, itu langsung melesat keluar seperti bola meriam dan menabrak tanah. Dia akhirnya berada di jarak dekat. Pada saat ini, kemampuan Tang Wulin juga meletus. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar, menandakan kedatangan Blue Silver Impaling Arai. Di bawah transformasi Blue Silver Kaisar, anggur Blue Silver Kaisar melonjak keluar dalam kegilaan. Berkedip liar seperti paku tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk bagian belakang penghalang pelindung Mesia hitam di udara.
Penghalang energi pelindung Misha hitam melemah secara dramatis karena terus-menerus ditusuk. Ketika itu terjadi, getaran aneh lainnya tampaknya mengambil kesempatan untuk menyerang. Feng Linwan menemukan dengan kaget bahwa Misha hitamnya sekarang tumpul. Jika ini adalah Blue Silver Grace lama, Blue Silver Impaling Arai tidak akan pernah bisa mencapai prestasi ini. Namun, sekarang Kaisar Blue Silver yang ditingkatkan oleh keterampilan jiwanya 10.000 tahun. Blue Silver Overload Transformation. Cahaya keemasan menyala terang di tubuh Tang Wulin saat dia melepaskan tubuh naga emas. Secara dramatis meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Kedipan yang terlihat jelas di matanya adalah keliaran yang keras kepala. Pada jarak yang begitu dekat, Feng Linwan bisa dengan jelas melihat garis liar di tatapannya. Ini adalah pertama kalinya rasa takut muncul dalam hati Feng Linwan. Hampir tanpa ragu-ragu, ia mengambil kendali atas sepasang palu raksasa yang dimilikinya untuk meluncurkan serangan balik yang berani. Langsung menyerang dada Tang Wulin. Namun, tanaman merambat Kaisar Blue Silver dengan cepat menenun diri menjadi tameng di belakang Tang Wulin. Anehnya, dia tidak menghindari serangan tetapi mempertahankan keseimbangan tubuhnya di udara dengan hanya pisau Blue Silver Grace yang dipintal di sekitar Misha hitam. Tak terhitung lagi, anggur Blue Silver Emperor melindungi punggungnya. Di tangan kanannya, cahaya dari cakar naga emas bersinar terang. Dengan peningkatan tubuh naga emasnya, itu meningkatkan beberapa kali lipat dalam ukuran sekali lagi. Ujung-ujungnya menelan dan memuntahkan cahaya keemasan pada saat yang sama. Feng Linwan mendengus marah. Duduk di kokpit pilot, tubuhnya juga bersinar terang. 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu dan hitam, ke-6 cincin jiwanya bersinar. Dia menanamkan mecanya dengan kekuatan jiwa dan tiba-tiba, energi permukaan Misha hitam meningkat pesat. Boom! Kedua palu melakukan serangan balik, menyerang tanpa ampun pada Blue Silver Finesse di belakang Tang Wulin. Meskipun kekuatan defensif Kaisar Blue Silver yang telah mengalami transformasi Tuan Blue Silver luar biasa, palu masih mendarat di punggung Tang Wulin dari serangan habis-habisan dari Misha hitam superior. Namun, pada saat itulah cincin jiwa di tubuh Tang Wulin berubah menjadi 2 yang emas. Cincin jiwa kedua berkedip dan tubuhnya meledak dengan kilau, membuatnya tampak seperti cermin. Pada saat yang sama dia dipukul. Raungan naga besar muncul dari dalam tubuh Tang Wulin. Cahaya keemasan di Golden Dragon Claw lengan kanannya tiba-tiba bertambah setengah kaki panjangnya. Dia mendapat dukungan dari dampak mengerikan di belakangnya dan langsung mencakar kokpit pilot Misha hitam itu. Dia bahkan bisa memblokir itu. Otak Feng Linwan sejenak kosong. Itu adalah palu raksasa dengan berat mengejutkan 2.500 kg. Dengan tambahan super Misha dan kekuatannya sendiri, mereka akan seberat ribuan kilogram. Dia bahkan bisa memblokir sesuatu seperti itu. Di atas lautan luas, 2 bulan menguatkan dirinya sendiri tidak sia-sia. Tujuan utama dari Sekte Tubuh adalah untuk merangsang potensi tubuh manusia dan mengubahnya menjadi senjata terhebat. Dibandingkan dengan waktu di Douluo Benua 2 bulan lalu, kekuatan Tang Wulin saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan tubuhnya bahkan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Ketika Kaisar Blue Silver terbangun, tubuhnya juga telah mengalami transformasi, membalikkan seluruh dunianya. Dalam hal kemampuan bertahan, bahkan Wu Zhangkong mungkin tidak jauh lebih baik darinya. Pada saat ini, Tang Wulin menunjukkan kemampuan dan kekuatan tubuhnya sepenuhnya bersama dengan kemampuan jiwa bela diri dan garis keturunan. Bab 594. Serangan ini berisi kekuatan naga emas mengejutkan surga, peningkatan tubuh naga emas yang mendominasi, dan kelembaman dari pukulan 2 palu raksasa. Pertahanan dari Misha hitam hancur dalam sekejap. Cakar naga emas dengan berani meraih kokpit Misha. Di tengah-tengah suara indik logam yang menusuk telinga, cahaya keemasan berkedip di depan mata semua orang. Saat Feng Linwan memandang dengan ketakutan, cincin jiwa kelima di tubuhnya meletus dan dia berubah. Fisiknya tiba-tiba naik dan dia menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Jiwa bela dirinya adalah beruang Dusk Silver. Tidak ada keraguan kekuatan pertahanan dari Dusk Silver Bear. Kekuatan besar adalah sifat intinya. Tetapi dalam menghadapi cakar naga emas, kekuatan defensif ini tampak lemah.
bahkan dengan basis budidaya jiwa kaisarnya. Cakar naga emas Tanggulin saat ini adalah kombinasi dari kekuatan jiwanya yang bercabang 4, kekuatan esensi darah dari seluruh tubuhnya, dan peningkatan tubuh naga emas yang mendominasi yang menciptakan kekuatan ribuan kilogram. Kedua tangannya yang tebal tertusuk dalam sekejap. Cakar naga yang sangat besar telah menusuk sampai ke dadanya sebelum dihentikan oleh otot dan tulang Dusk Silver Bear setelah dia dengan paksa menggunakan kekuatan jiwanya yang bercabang 6. Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Feng Linwan tidak bisa lagi peduli tentang rasa sakit yang hebat di lengannya. Semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang hanya seorang leluhur jiwa berdering 4 akan begitu dekat dengan mengancam hidupnya. Dekat. Starlight mulai bersinar cemerlang di Golden Dragon Claw. Tekanan pada lengan Dusk Silver Bear langsung terangkat. Pisau emas gelap yang tajam melesat keluar dari titik cakar naga emas. Battle Armor. Lolongan terakhirnya dipenuhi dengan kecemasan. Feng Linwan memandang saat bilah emas gelap menusuk tanpa ampun ke dadanya. Cahaya di matanya dengan cepat redup. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali kenyataan bahwa dia telah mengambil musuhnya terlalu ringan karena kecerobohan. Tetapi lebih dari penyesalan, dia kagum. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada guru jiwa yang ada yang bisa mencapai prestasi seperti itu di 4 cincin. Mata Tanggulin yang tumpul dan menatap sekarang dicampur dengan sedikit lega dan relaksasi. Dengan dia memuntahkan seteguk darah segar, memerciki di permukaan mesia hitam. Pukulan besar ribuan kilogram ke punggungnya, bagaimana dia bisa selamat? Mesia hitam membawanya dan sepasang palu raksasa saat mereka jatuh dari langit lurus ke tanah. Pertempuran itu masih dengan kekuatan penuh. Trio Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan telah membentuk kekuatan tempur terberat dari tim Shrek. Namun, saat ini, orang-orang yang telah memusnahkan jumlah musuh tertinggi bukanlah mereka. Starwell muncul diam-diam di bawah kaki Mesia kuning. Mesia kuning membeku seketika karena kehilangan semua kendali dari dalam. Tak lama setelah itu, ia jatuh ratusan meter dari langit. Staff es Starwell bersinar lagi. Kilau cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit. Serangan dari Mesia tiba-tiba menjadi kacau. Volley mereka berubah menjadi tembakan yang tersebar. Beberapa serangan bahkan mendarat di Mesia tetangga mereka, yang meledak dalam percikan api pada hambatan pelindung mereka. Kemampuan mengendalikan staf es Starwell Su Xiaoyan dipajang. Dia mengoordinasikan serangannya dengan 3 lainnya dan serangan jarak jauh Gu Yue. Ketika mereka menghadapi selusin Mesia, mereka memegang tanah mereka tanpa memberikan konsesi sedikit pun. Mereka bahkan tidak mundur setengah langkah. Para siswa dari Royal Star Luo Academy yang menyelamatkan korban di kereta jiwa sudah lama tercengang melihat pemandangan itu. Di mata mereka, adegan-adegan yang dimainkan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Mereka semua berada di 4 cincin. Tetapi bagaimana mereka bisa melakukan prestasi yang mereka sendiri berani tidak bayangkan? Yuanen Yehui melompat ke udara dan meringkuk tubuhnya. 2 pukulan dari air kanonnya menghancurkan 2 sinar cahaya pada musuh. Tubuhnya tiba-tiba menyusut di udara saat sepasang sayap hitam membentang di punggungnya. Dia mempercepat dengan cepat dan bergerak seperti bayangan ungu gelap. Dia melintas melewati sisi Mesia kuning yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Di lengannya, cahaya dari armor pertempuran ungu gelapnya bersinar terang. Pedang bayangan setan miliknya meledak dengan kilat yang menyilaukan. Dengan mengerikan memotong kaki Mesia kuning. Tanpa pendorong pada kakinya, Mesia dengan cepat jatuh dari langit. Cahaya keemasan melesat keluar dari seluruh tubuh Yue Zhengyu. Dia langsung menyusul Yuanen Yehui di udara. Warna-warna hitam dan emas menyatu menjadi satu. Perpaduan malaikat jatuh dan malaikat suci tidak tampak terlalu harmonis. Namun, di dalam kekacauan, sinar pedang cemerlang yang berkelip hitam dan putih melintas di langit. Mesia ungu meledak di udara. Tampak seperti kembang api yang gemerlapan. "Kapten!" teriak Sulizi. Apa yang dia lihat adalah instan di mana sepasang palu raksasa Mesia hitam meluncurkan serangan balik mereka. Semua orang kemudian melihat semburan cahaya keemasan dan mendengar auman naga yang gembira. Mesia hitam itu jatuh dari langit.
Tubuh Gu Yue menyala dengan cahaya perak dan dia sudah mengudara. Dengan flash lain, dia pergi di bawah mesia hitam. Tepat ketika dia akan bergerak, sosok keluar dari mesia hitam. Itu melangkah melawan mesia untuk memperlambat penurunannya. Mata Gu Yue berseri-seri. Sinar cahaya perak bersinar dari tongkatnya. Detik berikutnya, sosok itu ditarik paksa ke arahnya. Ada bekas darah di ujung bibir Tang Wulin. Tetapi di matanya, hanya ada kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia menghancurkan mesia hitam. Mesia super yang sebenarnya. Selain itu, lawannya berada di peringkat Kaisar Jiwa 6 Cincin. Bahkan jika semua ini karena lawannya terkejut ketika ledakan kekuatan tiba-tiba, Tang Wulin membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Hasilnya jelas. Dia telah berhasil. Dengan kekuatannya yang gagah. Dalam mengalahkan lawan yang begitu kuat secara paksa. Jika dia bisa melakukan itu, luka kecil yang dia derita ini bukan apa-apa. Apakah kamu terluka? Tanya Gu Yue dengan hati-hati. Aku baik-baik saja. Ayo turun. Saya ingin sepasang palu itu. Kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Cahaya perak menyala saat Gu Yue memegang Tang Wulin dan berteleportasi ke tanah. Super mesia hidup sampai kata super. Meskipun jatuh dari langit, selain luka tusukan di dadanya, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tang Wulin tanpa takut mengambil sepasang palu raksasa yang panjangnya 5 meter. Dia tidak memiliki cakar naga emas di tangan kirinya. Jadi dia menggunakan tangan kanannya untuk menggoreskan beberapa tanda ke palu lain sehingga lebih mudah baginya untuk mendapatkan pegangan di atasnya. Kemudian, dengan satu tangan, dia mengangkat kedua palu besar itu. Ujung bibir Gu Yue berkedut. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Orang ini semakin kuat dan kuat. Tang Wulin melambaikan tangannya. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan mulai berputar cepat di tempat. Dalam waktu singkat, semburan angin kotor menyebar ke segala arah. Ketika para mesia yang menyerang mereka dari atas melihat pemandangan ini, mereka semua dengan cepat melaju ke ketinggian yang lebih tinggi. Tekanan pada Yuan Yehui dan yang lainnya meringankan segera setelah itu. Tidak ada yang ingin bertabrakan dengan palu yang mengerikan itu. Itu akan mengorbankan nyawa mereka. Saat itu, lolongan nyaring dan melengking tiba-tiba datang dari jauh. Sepetak besar titik-titik hitam terbang dengan cepat menuju lokasi mereka. Anggota unit mekanisme Green Skeleton yang meluncurkan serangan mereka telah menerima pesanan baru dan dengan cepat membuat mundur mereka. Bala bantuan akhirnya tiba. Dari berputar-putar, Tang Wulin secara bertahap melambat hingga berhenti. Butuh semua yang dia miliki untuk menenangkan diri. Sepasang palu raksasa jatuh ke tanah. Dan dia hanya bisa terengah-engah. Ada perasaan khawatir di dadanya. Luka sebelumnya entah bagaimana memburuk setelah dia tegang lagi. Mesia merah yang bertarung dengan Penatuakai melintas dan mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terbang dalam lingkaran di langit dan memblokir banyak serangan tindak lanjut. Penatuakai tidak mengejar. Sebaliknya, dia turun dari langit dan berhenti di udara. Melindungi korps diplomatik lebih penting daripada menghancurkan musuh. Dalam situasi ini, dia tidak akan mengambil risiko. Unit mesia Green Skeleton mundur dengan sangat cepat. Bala bantuan yang berasal dari Star Luo Empire jelas militer. Itu semua adalah mekanisme standar yang berjumlah 300 unit. Beberapa dari mereka dikirim untuk melindungi orang-orang di bawah. Tetapi sebagian besar mesia yang tersisa mengejar unit mesia skeleton hijau. Tang Wulin duduk dengan berat di tanah. Dia menggosok dadanya dan sedikit memamerkan giginya. Namun, ketika dia melihat mesia hitam besar di sampingnya dan sepasang palu raksasa di samping tangannya, dia tidak bisa menahan tawa. Bab 595. Benda-benda ini bernilai jauh lebih dari nilai moneternya saja. Perokok kecil uang itu berdiri. Tangannya menyala dengan cahaya dan mesia kuning muncul di sampingnya. Itu adalah mecanya sendiri. Dia cepat-cepat membuka palka kokpit mesia hitam. Menarik mayat Feng Linwan dari sana dan meletakkannya di samping. Dia kemudian menyimpan mesia hitam dan sepasang palu raksasa di ruang penyimpanan mesianya. Mesia kuning juga tidak akan ditinggalkan. Tang Wulin meminta Wu Zhangkong untuk membantunya menyimpannya untuk saat ini. Guru Wu memiliki unit penyimpanan spasial yang besar. Dia bekerja sangat cepat.
Ketika bala bantuan tiba di posisi mereka, dia sudah menyelesaikan semua bisnisnya. Teman-temannya berkumpul di sekelilingnya, menyaksikan semua yang dia lakukan. Yue Zhengyu menatap dengan mulut ternganga dan berkata, "Kapten, sejak kapan Anda memiliki ruang penyimpanan yang begitu besar? Ada apa dengan mesia kuning ini?" "Milikku, milikku, semua milikku." Tang Wulin tertawa kecil. "Pencari penjaga." Yue Zhengyu terus menatap Tang Wulin. Tang Wulin tertawa. "Bersantai. Guru Wu juga mengalahkan mesia hitam di sisinya. Semua orang akan memiliki andil." Satu-satunya yang benar-benar tertarik pada mesia di antara mereka adalah Tang Wulin dan Su Lizi. Sementara yang lain menghabiskan lebih banyak energi mereka pada baju perang. Meski begitu, setiap bagian dari mesia bermutu tinggi adalah harta yang sangat berharga. Semua yang lain sama. Nilai dari jumlah alloy semacam itu saja akan cukup sulit untuk diperkirakan. Selain itu, meskipun mesia tingkat tinggi sulit dikendalikan oleh orang lain karena ketidakcocokan dengan jiwa bela diri mereka sendiri, memodifikasi satu sehingga cocok untuk diri sendiri jauh lebih mudah daripada membangun mesia baru dari awal. Mesia mantan Feng Linwan adalah mesia humanoid langka di jajaran pemberontakan kerangka hijau. Itu sangat mirip dengan gaya mesia di benua Douluo. Secara alami, ini akan menjadi yang termudah untuk dimodifikasi. Di pihak Star Luo Empire, reaksi mereka cepat. Hingga 100 mesia membentuk barikade pelindung di sekitar kereta jiwa. Mesia medis telah mendarat dan mulai menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Wu Zhangkong turun dari langit dan mendarat di samping mereka. Ketika dia melihat bahwa semua orang baik-baik saja, dia sedikit mengangguk dan tidak banyak bicara. Namun, tatapannya telah lama melekat pada Tang Wulin. Bahkan jika orang-orang jauh tidak melihat cara Tang Wulin menghancurkan mesia hitam, bagaimana mungkin Wu Zhangkong, yang selalu mengawasi mereka, tidak memperhatikan? Pada saat itu, dia sudah siap untuk terbang dan menyelamatkan mereka jika diperlukan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin akan dapat menghancurkan mesia hitam sendiri. Ini bukan lagi masalah kekuasaan. Bocah lelaki ini telah tumbuh lagi. Dan jiwa bela dirinya tampak berbeda dari sebelumnya. Sebagai seorang guru di Akademi Shrek, dan sebagai alumnus akademi itu sendiri, Wu Zhangkong telah melihat banyak siswa yang sangat berbakat dengan bakat alami. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat keanehan seperti Tang Wulin. Ketika dia pertama kali menatapnya, jiwa bela dirinya tidak lebih dari rumput blue silver. Namun, dengan berlalunya waktu, dia tidak hanya menunjukkan tekad yang mengejutkan dan kerja keras. Kemampuan alaminya juga berubah terus-menerus. Sekarang kekuatannya memungkinkannya untuk mendapatkan posisi pemimpin di timnya. Dan tampaknya kemampuan alaminya telah berkembang sesuai dengan itu. Tang Wulin duduk bersila di tanah. Dia menggunakan metode surga misterius untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cedera utama yang dideritanya adalah akibat gegar otak. Dengan kemampuan defensif dari Blue Silver Grace, kerusakan yang sebenarnya dia terima tidak terlalu parah. Kereta jiwa dan relnya memakan banyak korban. Jelas bahwa mereka tidak bisa mengangkut penumpang lagi. Dari Star Luo Empire, bis jiwa mewah dikirim untuk menjemput mereka. Ratusan mesia juga tinggal di belakang untuk bertindak sebagai pengawal mereka. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Tetapi setidaknya tidak ada terlalu banyak korban. Yang sedang berkata, karena masalah ini melibatkan kedua benua. Itu adalah masalah diplomatik yang mengerikan. Untungnya, semua ini bukan urusan Tang Wulin dan yang lainnya. Masalah-masalah ini secara alami diserahkan kepada atasan untuk dihadapi. Serangan itu dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa benua bintang Luo tidak sepenuhnya damai. Juga bukan tempat yang aman. Kami sudah mengumpulkan intelijen tentang situasi ini. Faksi yang menyergap kami adalah sebuah organisasi yang disebut Kerangka Hijau. Mereka adalah gerakan pemberontak di dalam Kekaisaran Luo Star. Mereka memiliki kekuatan yang tangguh dan telah menduduki dua provinsi Kekaisaran Star Luo yang letaknya strategis dan sulit diakses. Kekaisaran telah melibatkan mereka dalam pertempuran skala besar berkali-kali. Tetapi mereka tidak pernah berhasil memusnahkan pemberontakan karena banyak ahli di pucuk pimpinan kelompok. Yang bisa mereka lakukan adalah meminimalkan wilayah mereka.
Penyergapan mereka kali ini jelas ditujukan untuk mengintensifkan konflik antara federasi dan kekaisaran untuk membeli waktu lebih banyak. Sangat mudah untuk melihat kondisi pemberontakan kerangka hijau saat ini. Selain itu, setelah pertempuran ini, Tang Wulin dan yang lainnya telah membiasakan diri dengan para siswa dari Royal Star Luo Academy. Segera setelah mereka disergap, jika bukan karena bantuan tepat waktu Tang Wulin, para siswa Akademi Royal Star Luo ini akan terluka juga. Selain itu, kekuatan yang mereka tunjukkan setelah itu telah membuat para siswa Star Luo benar-benar menghapus pemikiran untuk membuat musuh keluar dari mereka. Adegan Tang Wulin menghancurkan mesia hitam telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada mereka. Itu tidak terduga, terutama ketika dia mengambil palu raksasa dan menghancurkan Dusk Silver Bear. Pandangan beberapa siswa perempuan dari Royal Star Luo Academy terasa berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin, kenapa kamu begitu kuat? Seberapa berat palu itu? Seorang mahasiswi Akademi Bintang Kerajaan Luo bertanya dengan tatapan ingin tahu. Hah, tidak berat. Tidak berat sama sekali. Saya pikir itu kosong. Tang Wulin memasang wajah berwajah batu. Aku bodoh mempercayaimu. Selain ukiran dari sirkuit inti, bagaimana bisa senjata Super Mesia menjadi kosong? Lalu mengapa kamu bertanya padaku semua ini jika kamu tahu jawabannya? Tang Wulin, apakah Anda tahu kecerdasan emosional Anda? Ah, dadaku. Itu sakit. Saya terluka sekarang. Biarkan aku tidur sebentar. Menjamu seseorang jelas bukan keahlian Tang Wulin. Terutama ketika dia tidak memiliki niat untuk menjadi teman baik dengan para siswa Royal Star Luo Academy ini. Xie duduk di ujung bas jiwa. Anggota tim Shrek lainnya dengan suara bulat menyetujui pengaturan ini. Orang itu adalah kutukan jujur kepada Tuhan. Dia bahkan tampaknya memiliki kemampuan menakutkan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Xie benar-benar merasa bahwa mereka tidak adil padanya. Namun, ketika dia melihat tatapan jahat semua orang memberinya, dia diam-diam pergi ke tempat yang ditugaskan di belakang bas dan menggambar lingkaran. Di bawah perlindungan pengawal Mesia, sisa perjalanan lancar dan lancar. 2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di ibu kota Star Luo Empire, Star Luo City, yang duduk di wilayah inti benua Bintang Luo. Bintang Luo City sangat luas, tetapi masih memiliki tembok di sekitarnya yang sudah menjadi pemandangan langka di benua Dou Luo. Itu lebih mirip kota kuno. Ada serangkaian senjata jiwa di atas tembok yang membentuk sistem pertahanan kota. Ini semakin menyoroti gejolak kekaisaran Bintang Luo. Namun, begitu mereka memasuki kota, sensasi akrab mulai muncul. Jalan-jalan penuh dengan orang banyak yang ramai. Selain gaya arsitektur dan selera mode orang-orang yang sedikit berbeda dari benua Dou Luo, tidak ada banyak perbedaan. Setelah berlayar di kapal untuk waktu yang lama dan kelelahan karena perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah kota. Orang-orang dari Akademi Shrek merasa nyaman. Akomodasi mereka diatur di Grand Star Luo Hotel yang mewah. Mungkin untuk mengimbangi kejutan yang dialami anggota korps diplomatik. Bahkan siswa seperti Tang Wulin dan yang lainnya ditampung dalam suite yang sangat indah. Grand Star Luo Hotel memiliki gaya arsitektur yang mewah. Emas dan putih adalah tema utamanya. Bangunan itu muncul seolah-olah emas dan batu giok bersaing satu sama lain di semua sudut. Saat dia memasuki ruangan, Tang Wulin memasang wajahnya di tempat tidur. Sebenarnya, dia tidak begitu lelah. Mengingat kondisi tubuhnya, tidak mudah baginya untuk lelah secara fisik. Namun kelelahan spiritualnya tampak jelas. Dibandingkan dengan yang lain, penyiksaan yang tidak manusiawi selama 2 bulan tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan spiritualnya. Tetapi juga membawa kelesuan dalam jumlah yang besar. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah tidur nyenyak. Dia dengan cepat memudar menjadi tidak sadar. Tempat tidur empuk dengan mudah membuat orang merasa butuh istirahat. Sayangnya, tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu Tang Wulin. Siapa itu? Tang Wulin terdengar grogi. Ini aku. Terdengar suara yang akrab. Tang Wulin bangkit dengan enggan. Dia pergi dan membuka pintunya. Bukankah itu Gu Yue di sisi lain? Gu Yue melihat ekspresi mengantuknya. Anda lelah. Memem. Aku sangat mengantuk. Tang Wulin kembali ke tempat tidurnya dan berbaring di atasnya.
Kesadaran Tang Wulin kabur lagi. Gu Yue sudah berjalan perlahan ke sisi tempat tidurnya. Setetes perak samar melintas di matanya. Namun, ekspresinya sepertinya mengatakan bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu. Wulin, apakah jiwa bela dirimu berevolusi? Gu Yue bertanya dengan lembut. Memhem. Jawab Tang Wulin di tengah kesadarannya yang cepat berlalu. Gu Yue menempatkan tangannya dengan ringan di bahunya. Jika Tang Wulin memperhatikan, dia akan memperhatikan bahwa lingkaran sisik perak telah muncul di punggung tangan Gu Yue. Garis darah di tubuhmu seharusnya juga diperkuat, kan? The Overlord Dragon yang kita temui tempo hari itu berubah menjadi jiwa rohmu. Gu Yue terus menanyainya dengan lembut. Mememhem. Bahkan ketika dia setengah tertidur, Tang Wulin tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Gu Yue. Bersambung.